Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muncul di berbagai laman pemberitaan internet bahwasanya lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama meminta pemerintah untuk melarang penyebaran Wahabi atau faham Wahabi di Republik Indonesia dengan membuat regulasi atau konsep aturan yang melarang penyebaran faham Wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial. Ya, itu salah satu poin hasil rekomendasi eksternal dalam rapat kerja nasional Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang digelar di Asrama Haji Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2022. Dan alasannya sebenarnya cukup klasik mengapa mereka menginginkan agar pemerintah ini melarang penyebaran faham Wahabi. Ya. Dan tentu kita semua faham siapa dan bagaimana orang-orang yang mereka sebut dengan Wahabi, ya. Mereka beralasan untuk membubarkan faham Wahabi karena mereka berpandangan kelompok yang mengikuti faham Wahabi ini sering menuding bid'ah sampai mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Sehingga pihaknya melihat masyarakat Islam ini di akar rumput sering terjadi perdebatan. Dan tidak hanya itu, PBNU juga, ya, Lembaga Dakwah PBNU ini juga menilai faham Wahabi ini ditenggarai sebagai embrio atau cikal bakal munculnya faham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Jadi kalau hal tersebut dibiarkan, ini dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, kemudian konflik sosial, kemudian munculnya kelompok-kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta berpotensi terjadinya kekerasan dan terorisme. Kemudian selain itu juga Lembaga Dakwah PBNU juga memandang masih banyak kajian keislaman dan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid-masjid perkantoran ini diampu atau dibimbing oleh penceramah yang berfaham Salafi atau Wahabi. Jadi kata mereka justru paham-paham Wahabi Salafi ini bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk membangun moderasi beragama. Lembaga Dakwah PBNU ini kemudian meminta kepada kementerian dan lembaga negara, direksi BUMN, BUMD untuk melibatkan PBNU atau Lembaga Dakwah PBNU untuk menyusun materi dan kurikulum dakwah dan kajian keislaman di masjid-masjid perkantoran tersebut. Lembaga Dakwah PBNU menyatakan siap untuk mendelegasikan para ustadz, dai, mubaligh yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah PBNU untuk menyampaikan materi kajian atau tausiah atau ceramah dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman sesuai kualifikasi atau kapasitas dan kepakarannya. Ya, itu pernyataan dari Lembaga Dakwah
PBNU. Ya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apa itu Wahabi? Ya, kembali lagi pertanyaannya, apa itu Wahabi? Dan tentu semua kita faham siapa yang mereka maksud dengan Wahabi. Sedikit penjelasan, yang dimaksud mereka Wahabi adalah orang-orang yang berusaha mempelajari dan beragama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan perkara-perkara kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan perkara-perkara yang dapat menodai kesucian agama Islam yang mulia. Lalu, di mana bahayanya dari faham Wahabi yang dimaksud? Sehingga sampai seperti orang yang terjebak oleh banjir bandang. Ya, seperti orang yang seolah-olah kedatangan banjir bandang yang kemudian kalang kabut, bingung, berusaha menutup semua celah agar air tidak bisa masuk. Padahal kita lihat, Masya Allah, orang-orang Wahabi, orang-orang yang mereka sebut dengan Wahabi ini, yang mereka maksud dengan Wahabi ini, mereka yang paling sayang terhadap kaum muslimin. Mereka yang tidak pernah capek, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah memberikan nasihat agar kaum muslimin ini selamat di dunia dan akhirat. Mengingatkan agar kaum muslimin ini meninggalkan dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Itu sebuah nasihat, bukan bentuk justifikasi, bukan bentuk menghukumi, memberikan stempel neraka kepada kaum muslimin. Na'udzubillah. Itu nasihat agar kaum muslimin beribadah sesuai dengan tuntunan, agar tidak salah ibadahnya. Contoh permasalahan sholawat yang sambil berjoget-joget, yang baru-baru ini, yang direspon oleh Kiai Lutfi Basori dan Habib Novel. Kita simak videonya. Alhamdulillah sekarang ada loh ya, beberapa tempat bikin majelis maulid Nabi. Akhirnya ada perempuan dan laki-laki di panggung joget-joget. Coba, laukana bainanal habib. Apa itu akan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad? Nabi, lihat aku joget gitu. Na'udzubillahi min. Nggak nangis Nabi Muhammad melihat seperti itu. Nangis lagi. Nangis lagi. Kita ini termasuk umat yang dirindukan Nabi loh. Kita sebagaimana tadi dikatakan umat yang dicintai Nabi, diakui cinta kita ini oleh Nabi. Dengarkan ucapan saya. Jenengan juga dengarkan ucapan saya. Termasuk Habibnya dengarkan ucapan saya. Hadir, mana mau Rasulullah hadir ada yang joget-joget? Mana mau yang nabuh sambil joget-joget? Mana mau yang nabuh hatinya gak ke Rasulullah? Maulid ini diselenggarakan untuk Nabi Muhammad, ya hatinya ke Rasulullah. Bukan ke telinga di musik, pukul enak didengarkan, bukan itu. Hati kalian yang dipinta oleh Nabi Muhammad SAW. Paham atau paham? Paham? Di sini maulid di pojok sana lain, duduk berceramah sendiri. Di sini maulid di pojok sana SMS sendiri. Makanya saya nggak mau langsung ke depan, karena saya keliling teliti bagaimana tuh kondisi suatu majelis. Makanya saya nggak mau duduk ke depan, saya takut disoting. Nih maulid seperti ini ada Habib Novel di dalamnya, malu saya. Malu kepada Rasulullah, malu pada Habib Ali, dan malu kepada Habib Anis, karena nggak benar yang begini. Nah, sholawat itu kalau sesuai dengan tuntunan, maka dia tidak akan pernah bermasalah. Dan semua pasti sepakat akan kebaikan dan keutamaannya. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amma salamu alaik
faqad arafnahu fakaifas sholatu alaika. Kemudian Rasulullah mengatakan, qalu qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Dan ada lafaz-lafaz lain di riwayat-riwayat yang lain pula. Ya, jadi mungkinkah orang yang bersolawat sesuai dengan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabatnya sambil diiringi dengan musik, kemudian sambil berjoget-joget? Dan juga mari kita renungkan, mana yang lebih tinggi kedudukan dan keutamaan solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau solawat yang dikarang kemudian dilantunkan diiringi musik dan dinyanyikan sambil berjoget. Kalau jawabannya adalah lebih baik dan lebih utama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berarti Anda masih normal. Dan kenapa tidak mengamalkan yang diajarkan Nabi saja? Lebih jelas keutamaannya, lebih khusyuk dalam membacanya. Dan satu, tidak akan pernah bermasalah dan tidak akan pernah ada orang yang menyalahkan. Karena jelas. Kenapa ada yang memilih kemudian mengamalkan selain itu? Yang tidak ada penjelasan tentang keutamaannya. Bahkan yang membuat syair solawat itu pun banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan hawa nafsu. Bisa membaca solawat rame-rame sambil berjoget, diiringi gemerlap lampu. Ya. Dan ketika orang-orang yang disebut Wahabi ini mengajak untuk meninggalkan perkara-perkara seperti itu, berarti mereka sayang. Mereka mengajak agar kita beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan yang benar. Dan agar kita tidak berselisih, tidak silang pendapat, tidak terpecah belah. Agar kaum muslimin ini bersatu di atas sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, yang baik, yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan keutamaannya. Ya, bukan malah kemudian mengatakan Wahabi membid'ahkan, memecah belah dan lain sebagainya. Jadi analoginya begini, kaum muslimin yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah tidak untuk bersolawat. Diperintah, diajarkan tidak cara dan lafaz solawatnya. Diajarkan, diamalkan tidak oleh mereka kaum muslimin yang hidup pada saat itu, diamalkan. Bagaimana mereka mengamalkan? Apakah mereka ribut masalah solawat? Tidak. Nah, di kemudian zaman ada yang kemudian mengarang solawat, diajarkan kepada umat, kemudian terjadi pro dan kontra, terjadi keributan. Kaum muslimin terpecah belah antara yang setuju dengan yang tidak setuju dengan adanya solawat yang baru tersebut. Selisih pendapat tentang solawat tersebut, mana yang dikatakan membuat masalah? Apakah kaum muslimin yang awalnya bersatu, atau pendapat yang baru tersebut yang membuat keributan yang dikatakan bermasalah? Ya, ini sebagai bahan renungan. Silakan renungkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan petunjuk kebaikan. Kemudian dikatakan Wahabi ini gemar mengkafirkan. Mana ada dai yang disebut dai Wahabi yang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham? Tidak ada. Dan mengkafirkan seorang muslim itu bukan perkara remeh, itu perkara berat. Besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kekalnya seseorang di dalam neraka. Jadi bukan perkara remeh.
Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh dai yang disebut Wahabi. Mereka itu yang paling sayang kepada kaum muslimin, mengajak kaum muslimin agar melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama yang wajib. Jadi silakan lihat, orang-orang yang disebut Wahabi ini mereka terdepan, berlomba-lomba untuk mengerjakan kewajiban, ya, terutama sholat, menutup aurat, dan perkara-perkara lain yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian menghindari sesuatu yang dapat membahayakan diri, apalagi orang lain, semisal rokok, judi, minuman keras, dan lain sebagainya. Dan itu mereka serukan, mereka dakwahkan agar kaum muslimin ini selamat dunia akhirat. Bagaimana mungkin mereka sampai kemudian mengkafirkan kaum muslimin, meskipun yang tidak satu pemahaman, yang tidak sefaham. Jadi itu mustahil. Kemudian lagi dikatakan dakwah Wahabi ini merupakan embrio munculnya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ini dilihat dari mana? Silakan simak dakwah-dakwah para dai yang disebut Wahabi. Di mana radikalnya? Ya, dan juga orang-orang yang kemudian dinilai sebagai penganut istilahnya, atau mungkin dikatakan sebagai orang-orang jamaah Wahabi. Silakan lihat di mana radikalnya mereka. Mereka bertemu sesama muslim, mereka mengucapkan salam. Ya, di mana syariat saling mengucapkan salam ini dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar tumbuh cinta terhadap kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah akan masuk surga sehingga kalian ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian tidak dikatakan beriman sehingga kalian ini saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian ini bisa saling mencintai? Rasulullah SAW mengatakan, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya, silahkan buktikan. Wahabi berusaha terdepan untuk mengamalkan hal tersebut. Mereka bertemu dengan sesama muslim, kenal atau tidak kenal, mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal mereka mengucapkan Assalamualaikum. Terutama ketika mereka bertemu di tempat-tempat yang mulia seperti masjid, madrasah, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Kalau di tempat umum mungkin sebagian mereka khawatir akan salah memberikan salam. Ya, salah memberikan salam kepada orang-orang non-muslim, karena tidak bisa membedakan mana muslim dan mana yang bukan muslim. Ya. Dan mereka tidak pernah usil terhadap ibadah orang-orang non-muslim. Ya, silakan mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka selagi pemerintah melegalkan. Ya. Mereka menjaga lisan agar tidak mengucapkan kata-kata kotor dan sebagainya, agar tidak menyakiti manusia, terutama sesama muslim. Lalu di mana radikalnya mereka? Di mana radikalnya mereka? Dan ketika berusaha maksimal untuk dapat mengamalkan syariat Islam, itu bukan ekstrim. Seorang laki-laki yang berusaha untuk selalu sholat berjamaah di masjid, ya, tidak meninggalkan sholat berjamaah kecuali karena uzur. Wanitanya memakai jilbab yang besar agar dapat menutup auratnya, menutup lekuk tubuhnya agar terjaga dari fitnah syahwat. Tidak bersentuhan atau bersalaman dengan lawan jenis yang non-mahram. Meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, perkara-perkara yang berbau maksiat, rokok, musik, dan sebagainya. Itu bukan ekstrim. Itu bentuk penjagaan terhadap diri
kaum muslimin dan juga penjagaan syariat. Lalu di mana sisi ekstrimnya? Dan seperti apa yang dianggap tidak ekstrim? Apakah mereka yang bebas, tidak sholat, atau sholat semaunya, sesempatnya? Mereka yang membuka aurat di mana-mana, merokok di mana-mana, judi, minuman keras, korupsi, narkoba, dan lain sebagainya. Apakah mereka yang disebut tidak ekstrim? Justru mereka itu yang ekstrim. Mereka melanggar aturan-aturan, baik aturan agama, negara, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Ya, kemudian dikatakan penyebab munculnya terorisme. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun isi ceramah dai yang disebut Wahabi yang mengajarkan terorisme. Silahkan cek satu persatu dari ratusan bahkan ribuan video kajian dai-dai yang disebut Wahabi yang beredar di internet. Ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Badrussalam, dan masih banyak lagi. Ya, kemudian berapa banyak website yang berisikan artikel-artikel keagamaan dari ustadz-ustadz yang dijadikan narasumber adalah ustadz-ustadz yang dinilai sebagai ustadz-ustadz Wahabi. Tidak ada mereka mengajarkan terorisme. Yang ada mereka menganjurkan agar menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin. Berkasih sayang terhadap sesama muslim, bahkan sesama makhluk, sampai kepada hewan dan tumbuhan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pada setiap yang mempunyai hati yang basah, ya, baik itu manusia ataupun hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi dengan apa yang ada di langit. Ya, namun terhadap orang-orang kafir ada batasan dalam berbuat kebaikan. Ada hak sesama makhluk hidup dan ada hak sesama muslim. Kita berbuat baik kepada orang-orang kafir, na'am. Tapi ada batasan di mana kita tidak boleh melanggar batasan tersebut. Ya, tapi untuk berbuat zalim lah. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun haram hukumnya untuk berbuat kezaliman. Di mana ada orang yang bisa masuk neraka karena seekor kucing, dan di mana seorang bisa masuk surga karena seekor anjing. Lalu di mana bahayanya dakwah yang disebut dengan Wahabi ini, sehingga mereka begitu menggebu-gebu ingin membubarkan, melarang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh saudara-saudara muslim yang mereka sebut dengan Wahabi ini. Ya, meminta agar masjid-masjid, instansi pemerintah yang ada di instansi pemerintah tidak diisi oleh orang-orang atau penceramah-penceramah Wahabi. Mereka para dai atau penceramah itu datang karena diundang. Tidak mungkin mereka menawarkan diri, apalagi sampai meminta agar pemerintah melibatkan mereka dalam setiap kegiatan keagamaan. Mereka bukan orang-orang yang rindu akan popularitas dan kekuasaan. Tidak mungkin mereka berangan-angan kemudian merubah negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mungkin. Untuk jadi RT saja mereka takut. Ya, sekedar RT. Untuk menjadi RT saja mereka takut. Takut nanti akan dituntut di akhirat kalau mereka sampai berkhianat kepada masyarakat. Membayangkan bagaimana orang satu RT menuntut keadilan kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kemudian satu kabupaten, satu negara. Nas'alullah salamatan wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, seharusnya mereka berpikir cerdas. Mengapa instansi
pemerintah, ya, di masjid-masjid, di perkantoran, di lembaga-lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD, mereka lebih memilih mengundang dai-dai yang disebut Wahabi. Padahal dai-dai lain begitu banyak, bahkan jauh lebih banyak, mungkin 1 berbanding ratusan di sebuah desa, kelurahan, atau kecamatan. Mengapa mereka lebih condong kepada dai-dai yang disebut Wahabi? Mengapa mereka lebih mengagumi? Mengapa mereka lebih menjadikan sebagai solusi? Mengapa mereka ini lebih menghormati? Mengapa mereka lebih mempercayai? Mengapa mereka lebih mencontoh? Dan banyak lagi pertanyaan mengapa yang menjadi PR. Mengapa bukan diri Anda? Mengapa bukan dai Anda? Itu yang harus dikoreksi, introspeksi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berjuang di atas agamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.